Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu bersama-sama dengan anak-anakmu yang telah engkau tebus dari kesia-siaan dosa, yang telah kau berikan anugerahmu, anugerah pengampunan dan keselamatan. Kami datang beria-ria di hadapanmu Tuhan. Kami rindu masuk hadiratmu dan mengalami engkau dalam ibadah ini. Mari Allah Roh Kudus urapi kami, bahwa kami masuk dan menikmati keindahan Tuhan yang luar biasa itu. Biarlah engkau sendiri ya Tuhan yang memimpin kami, memberkati kami, dan engkau sendiri ya Tuhan yang dimuliakan dalam ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Seberapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan? Mari lambaikan tangan kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang paling dahsyat. Haleluya. 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 Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita yang paling dahsyat. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak-anak, satu suara. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Yo. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
biarlah menjadi kerinduan kami Tuhan. Bersamamu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami, hadirat-Mu yang memenuhi rumah Tuhan ini. Biarlah Tuhan damai sejahtera dan sukacita-Mu itu selalu ada di dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau Bapa yang telah memelihara kami sepanjang minggu ini. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu menyertai setiap kami juga untuk sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan pada pagi hari ini Engkau sendiri yang memberikan kepada kami hikmat pengurapan agar kami dapat mengerti setiap kehendak Tuhan melalui kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dan Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah hanya firman Tuhan saja yang memberikan kepada setiap kami kekuatan demi kekuatan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk kasih salam lagi kiri kanan, katakan engkau luar biasa hari ini. Boleh? Ya, haleluya. Para WL singers pemusik juga luar biasa pada hari ini. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, pertama kali saya ada di Gereja Isa Al-Masih Pontianak untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan satu kebahagiaan bagi saya, ya terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan, juga kepada para majelis, dan juga ada teman sepelayanan saya di sini, Bapak Lukas, ya. Jadi saya katakan kepada Bapak Gembala, satu kebahagiaan bagi saya untuk bisa melayani di Gereja Isa Al-Masih. Kenapa? Karena waktu saya kuliah di tahun 84, saya besar di Kalimantan Barat, saya besar di Pontianak, lahir di Singkawang. Kemudian saya 84 saya kuliah ke Bandung, saya ambil arsitektur, dan kemudian di tahun 84 itu juga tanggal 19 Mei 1984 saya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya tinggal di Jalan Lengkong Besar, Gang Idawasar, Saudara ya. Nah waktu itu saya berpikir, saya kemana ini gitu ya, saya harus ke gereja mana ini. Jadi setiap kali saya kuliah, saya keluar ke Jalan Lengkong Besar, pertama muncul di depan saya itu Gereja Isa Al-Masih. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Bandung, di Jalan Lengkong Besar ada Gereja Isa Al-Masih yang besar. Dan akhirnya saya ikut ibadah di Gereja Isa Al-Masih. Dan pada tahun 1985 saya dibaptis di Gereja Isa Al-Masih. Amin. Jadi kalau hari ini saya ada di tempat ini, ya itu satu kebahagiaan bagi saya. Bilang kiri kanannya, engkau dipanggil dan engkau dikasih oleh Tuhan. Amin. Siap kita mempunyai jalan kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan akhirnya saya masuk dalam pelayanan. Tuhan taruh saya di Jawa Tengah, Kota Blora. Kemudian saya melayani. Dan setelah dari Blora saya ke Bogor, ya. Dan setelah dari Bogor
saya ditugaskan di kota Pontianak kembali ke tempat di mana kota saya dibesarkan. Ya, kembali ke Pontianak dan saya menggembalakan di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, Bapak Ibu Saudara. Ya, gereja sebenarnya sudah ada dari tahun 2004, Saudara. Ya, nah, saya tidak perpanjang, kata orang tak kenal maka tak halo. Tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau tak sayang abang yang bisa itu hanya orang zaman dulu, yang anak sekarang nggak ngerti ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya perkenalkan dahulu ya keluarga saya, dan mereka sudah, setelah saya berkeluarga mereka menjadi besar-besar anak-anak saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara berdiri ya, saya mulai seperti Timur Tengah dari kanan dulu Saudara. Itu anak saya yang pertama, Yunis. Ya, Yunis Deborah, dia sekarang menjadi guru karena dia sarjana pendidikan. Kemudian yang di tengah laki-laki adalah Samuel. Ya, sekarang dia ada di Bali dan dia seorang fotografer ya, dia ada di Bali sekarang. Dan kemudian Ruth Abigail, ya dia anak yang paling kecil, ya kan sekarang juga di Bali. Dia terlibat di dalam seperti ini, event organizer atau wedding organizer, Saudara. Nah, yang di depan anak saya yang pertama, Yunis itu, nah itu adalah orang yang sudah menemani saya selama 30 tahun. Ya, itu istri saya. Ya, dan Saudara lihat yang paling muda dari semua itu, ya, bahkan rambutnya pun belum tumbuh, itu adalah saya, Saudara ya. Jadi nama saya adalah Stefanus Roni Remias, panggil saja Roni, istri saya Natalisa, ya, Deborah Natalisa. Baik, saya rasa perkenalan saya cukup dan saya diberikan tema oleh Bapak Gembala pada pagi hari ini bagi setiap kita, ya, yaitu temanya adalah satu Tuhan, satu kesatuan jemaat. Amin. Mari kita sama-sama katakan tema ini. 1, 2, 3. Satu Tuhan, satu kesatuan jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hubungan yang sangat kuat antara kesatuan, ya, satu Tuhan dan satu kesatuan jemaat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17, Bapak Ibu Saudara, ayat 20 sampai dengan ayat 23. Ya, saya mengajak kita untuk baca ini bersama-sama. Dari ayat 20 sampai ayat 23, mari 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa? Dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka semua menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara, di dalam doa Tuhan Yesus, dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak berdoa macam-macam, dia tidak berdoa tentang Tuhan sepeninggalnya aku dari dunia ini terjadi KKR gerakan di mana-mana. Tidak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berdoa secara spesifik. Dia berdoa dan dia mengatakan bahwa Tuhan, Bapa, aku mau mereka ini satu seperti aku di dalam engkau, engkau di dalam aku dan mereka ada di dalam kita. Nah, waktu saya membaca ini Bapak Ibu Saudara, doa dari Tuhan Yesus ini, ada satu pesan yang begitu mendalam yang Tuhan mau kita, anak-anaknya, kita murid-muridnya mengerti isi hati Tuhan, ya. Mengerti isi hati Tuhan ini. Dan saudara, pentingnya kesatuan bagi Tuhan sehingga standar dari kesatuan itu adalah kesatuan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Coba Bapak Ibu Saudara lihat dalam ayat ini, ya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa
Tuhan agar mereka menjadi satu. Sama seperti engkau dan aku satu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kesatuan jemaat, kesatuan gereja itu sama, equal dengan kesatuan Tuhan. Jadi kalau kita melihat bahwa kesatuan itu begitu penting Bapak Ibu Saudara. Sama dengan pernikahan, nanti ada pernikahan. Di dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara, Efesus 5 mengatakan bahwa pernikahan itu seperti hubungan Tuhan dan jemaat. Jadi betapa pentingnya, dan di dalam pernikahan itu ada yang namanya kesatuan atau ikatan perjanjian Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, sama dengan kesatuan ini selalu menggambarkan tentang Allah kita, tentang Allah Bapa kita, tentang Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus. Jadi begitu pentingnya yang namanya kesatuan ini, ya. Sehingga itu disamakan dengan kesatuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa, ya. Menjadi satu di dalam keilahian Tuhan. Dan dikatakan di situ Yohanes 17:21 supaya mereka semua menjadi satu apa? Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, mereka juga di dalam kita. Jadi kalau bicara soal kesatuan Bapak Ibu, itu bicara tentang Tuhan. Kalau kita bicara tentang kesatuan, itu bicara tentang Tuhan, ya. Jadi hati-hati. Saya sangat senang dengan kalimat di atas, ya, dari pengkhotbah. Bersama kita kuat, ya. Bahkan negara kita sendiri memakai apa? Bhinneka Tunggal Ika, bicara tentang kesatuan. Semua bicara tentang kesatuan, Bapak Ibu Saudara. Semua yang menyatu akan menjadi kuat. Karena apa? Itu gambaran daripada Allah. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Kita murid-murid Kristus harus mengerti tentang nilai dari kesatuan di dalam Tuhan ini. Nah, apa sih tujuan yang Tuhan mau supaya kita melihat? Ada apa ini? Apa yang di dalam doa yang Tuhan Yesus naikkan? Terkandung apa ini? Ya. Nah, kita akan kupas, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Tujuan dari kesatuan adalah, yang pertama adalah di dalam kesatuan itu apa yang Tuhan mau? Agar dunia melihat Kristus melalui umatnya. Agar dunia ini melihat Kristus melalui umatnya. Ini tujuan Tuhan. Maka Tuhan berdoa, Bapa, ya, aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Seperti aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, mereka di dalam kita. Kenapa? Karena kesatuan ini, ya, kesatuan ini menunjukkan, memperlihatkan Kristus kepada dunia. Melalui siapa? Melalui umatnya. Tidak melalui yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi murid Kristus, itu hak istimewa diberikan kepada kita. Amin. Halo? Adakah yang merasa istimewa menjadi orang Kristen atau menjadi tepatnya menjadi anak Tuhan? Ada yang merasa istimewa? Atau kita hanya berpikir, itu kan hanya agama saja, ya biarlah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya berpikir bahwa kekristenan adalah sebuah agama saja, kita tidak akan melihat Tuhan yang besar bekerja dalam hidup kita. Kalau kita saja tidak bisa lihat Kristus yang besar di dalam hidup kita, bagaimana dunia bisa melihat Kristus yang harusnya lewat kita? Halo Bapak Ibu? Ini penting. Ini penting. Kenapa kita tidak merasakan lawatan Tuhan di dalam hidup kita? Mengapa kita tidak merasakan Tuhan di dalam bisnis kita? Mengapa kita tidak merasakan Tuhan di dalam keluarga kita? Mengapa kita tidak merasakan Tuhan, ya, di dalam apapun yang kita lakukan? Mengapa? Karena kita tidak melihat bahwa Kristus adalah hal yang utama dari semua. Kesatuan yang kita jalani ini tidak menggambarkan Kristus sama sekali. Itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat hal ini, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 17 ayat 21.
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa? Supaya apa Bapak Ibu Saudara, baca sama-sama. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bagaimana dunia bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita anak-anak Tuhan saling pukul, saling sikut, saling tonjok saudara satu dengan yang lain. Dalam bisnis kita saling tipu, kita saling telikung satu dengan yang lain, tusuk dari belakang satu dengan yang lain. Bilang kiri kanannya, di Isa Al-Masih nggak ada. Bilang, amin. Di luar sana banyak yang seperti itu. Di dalam sini nggak ada, amin. Amin. Tapi sebentar lagi kita keluar saudara. Sebentar lagi kita di luar sana. Nah kita bisa melihat enggak ini? Bagaimana orang bisa terima Kristus? Kalau dia lihat perusahaannya aja, sama sesama saudara saling serang saudara. Sesama rekan bisnis saling tusuk. Belum lagi lihat di rumahnya saudara. Waduh itu perang piring terbang piling palang gitu saudara. Kalau saya dengan teman-teman saya dulu SMA, wah, piling palang gitu. Aduh, terbang berlemparan, saudara. Bagaimana orang bisa melihat Kristus? 1 Korintus 6 ayat 7 mengatakan, adanya saja pertengkaran di antara kamu yang seorang terhadap yang lain, apa? Telah merupakan apa? Kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Dikatakan bahwa adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, saya dengan istri saya pelayanan di kaum pria dan wanita. Istri saya terlibat di pelayanan wanita, saya terlibat di pelayanan pria. Nah, akibat kami melayani bersama-sama di bidang itu, maka banyak pasangan yang bermasalah itu konseling, ya, konseling dengan kami, ngobrol. Mereka bilang kami sudah menikah sekian tahun, tapi nggak pernah cocok, ribut terus, ya. Dan apa akibat dari keributan mereka? Anak-anaknya jadi pemberontak, Bapak Ibu Saudara. Anak-anaknya jadi pemberontak. Nah, saya katakan kepada mereka, gambaran dari suatu pernikahan, gambaran dari keluarga itu adalah berbicara tentang kerajaan Allah yang skopnya paling kecil. Kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, apa? Di bumi seperti di surga. Tapi ketahuikah Bapak Ibu Saudara, tahu enggak kalau surga itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu. Halo? Halo? Kira-kira bagaimana kalau suami istri tidak bisa bersatu dan berdoa? Jadilah kehendakmu di bumi, di keluarga seperti di surga. Bilang kiri kanannya, mimpi. Saudara. Amin. Mimpi. Mimpi. Maliaki berkata, bahkan engkau menangis sampai mencucurkan air mata, engkau menangis. Bahkan persembahanmu pun tidak membuat Allah berpaling kepada engkau. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan katakan engkau tidak setia dengan istri pada masa mudamu. Kesatuan itu menggambarkan surga, Bapak Ibu Saudara. Kesatuan menggambarkan surga. Kalau keluarga tidak ada kesatuan di dalamnya, suami istri ribut terus, enggak ada kesatuan di dalamnya. Jangan harapkan hadirat surgawi turun dalam rumah kita. Yang ada hadirat apa Bapak Ibu Saudara? Waduh, rumah saya seperti neraka. Malas mau pulang, Pak. Malas mau pulang karena pulang rumah kayak neraka.
Bilang lagi kiri kanannya, oh rumah saya nggak ada seperti itu. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara. Kesatuan. Kalau keluarga lemah, perhatikan, kalau keluarga ini tidak ada kesatuan, gereja tidak menjadi kuat. Kalau keluarga tidak ada kesatuan, lemah, gereja menjadi lemah. Kalau gereja menjadi lemah, gereja tidak bisa menjadi teladan buat dunia ini. Ya. Sementara kita melihat medsos, Bapak Ibu Saudara melihat medsos, waduh itu kok kawin cerai, wah itu kawin cerai. Kemudian kita apa? Kita saling ngobrol, kita saling ngomong, kita ngegosip. Wah tahu nggak bintang film ini bercerai, padahal baru 2 tahun, belum 2 tahun, 6 bulan menikah saja, udah cerai loh. Ini apa? Bintang ini kenal nggak sih? Tahu nggak, udah baca belum? Kita menjudge, kita menilai orang-orang yang ada di luar sana. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara apa kata firman Tuhan melalui Rasul Petrus? Rasul Petrus mengatakan begini, pada akhir zaman nanti penghakiman Tuhan akan turun ke atas dunia ini. Dan yang nomor 1 dihakimi siapa? Rumah Tuhan. Halo? Rumah Tuhan. Jadi jangan enak-enak kita. Jangan kita merasa, wah itu kan dunia, lihat itu partai satu sama partai lain, wah berantem, wah jangan pilih ini, enggak bagus ini, wah pilih itu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak melihat yang itu, Tuhan melihat anak-anaknya Bapak Ibu Saudara. Di rumah tidak ada kesatuan, Tuhan datang, Tuhan panggil. Bagaimana rumahmu? Apakah menggambarkan Tuhan di dalam rumahmu sehingga dunia bisa melihat? Bagaimana hubunganmu dengan anakmu? Bagaimana hubunganmu anak dengan orang tua? Apakah engkau menggambarkan pribadi Kristus sehingga dunia ini melihat? Bapak Ibu Saudara, waktu penghakiman datang, nomor 1 yang dihakimi adalah rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan Bapak Ibu? Kita ini rumah Tuhan. Amin. Halo. Kita ini rumah Tuhan Bapak Ibu. Kita yang akan dihakimi pertama. Bukan para koruptor, bukan. Bukan para bezinah, bukan. Bukan pelacur, bukan. Nomor 1 yang dihakimi pertama kali adalah kita. Karena apa? Karena kita tidak membawa gambaran Kristus keluar sana. Kita ini duta, kita ini wakil. Itu sebabnya dikatakan Tuhan berkata bahwa supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita ini menjadi role model Bapak Ibu Saudara bagi dunia ini untuk mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan. Ada banyak kesaksian orang-orang hebat nggak mau percaya Tuhan. Saya nggak bisa sampaikan karena waktu. Banyak orang-orang hebat nggak mau percaya Tuhan. Kenapa? Dia katakan bahwa Yesus aku percaya, tetapi orang-orang Kristen aku nggak percaya. Saudara, karena kita ribut, tidak ada kesatuan. Jadi kesatuan itu, kenapa Tuhan berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, mereka di dalam kita. Itu doa Tuhan, itu doa yang dia naikkan. Sebelum dia naik ke kayu salib, saudara. Itu yang dia naikkan kepada Tuhan. Ya, karena hanya melalui Bapak Ibu Saudara dan saya, Yesus dikenal oleh dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, tujuan dari kesatuan itu apa? Tolong diklik situ. Yang kedua. Bisa tolong diklik, ini macet. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah menyatakan kemuliaan Bapa. Melalui kesatuan itu menyatakan kemuliaan Bapa di dalam hidup kita. Nah, ayatnya Yohanes 17 ayat 22 ini mengatakan begini.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, adalah satu. Kesatuan tubuh Kristus, ya, itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya waktu bertobat, saya pikir begini, karena background saya ya mirip-mirip Kristen gitu saudara ya. Jadi saya nggak sebutkan background saya, tapi mirip-mirip Kristen. Jadi waktu saya bertobat, saya harus masuk gereja Kristen. Saya bilang begini, nggak keren tahu nggak? Kok bisa nggak keren? Bayangin aja namanya Kristen itu kok macam-macam saudara. Kok enggak satu? Kalau kami satu dari ujung sana, dari atas sana ke bawah, satu. Kristen macam-macam, ada Kristen ini, ada ini, kita tahu ya, ada aliran-aliran, banyak sekali aliran yang ada di dalam kekristenan ini, saudara. Begitu banyaknya, saudara. Ya, ada ini, wah enggak keren ah. Terus melihat mereka itu saling tuding, wah kalau ini apa itu, ini yang itu apa ini, wah ini nggak benar begitu saudara. Membuat saya berpikir begini, nggak keren masuk Kristen ngapain? Yesusnya saya terima, lahir baru iya saudara, dibaptis oh iya, untuk bergereja enggak nanti Kenapa? Terlalu banyak saudara, terlalu banyak. Tapi terus Tuhan memberikan saya pengertian begini, ya, Tuhan memberikan kepada saya satu pengertian bahwa kekristenan itu adalah tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Kekristenan adalah tubuh Kristus. Dan Tuhan bilang, coba lihat, jarimu aja nggak ada yang sama, jari aja nggak ada yang sama. Betul? Jari tangan, jari kaki nggak ada yang sama. Di muka ini aja Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang sama. Hidung, mata, mulut, telinga, semua nempel di kepala. Badan ini, badan atas, badan bawah, beda semua saudara. Tapi bisa tersambung menjadi satu. Dan Tuhan bilang, kesatuan itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Di dalam keluarga, kesatuan itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Suami istri, coba lihat, ada suami istri yang sama? Ada yang sama sifatnya? Dari pengalaman, dari pelayanan, dari pengamatan Bapak Ibu Saudara, suami istri itu selalu berbeda. Ya, pada umumnya berbeda, bertolak belakang. Kalau bapaknya sangar, istrinya pasti lembut, diem biasanya. Tapi kalau bapaknya diem, istrinya pasti, bukan, jangan dibalik saudara ya. Nanti, wah Pak Roni, istrinya pasti tegas, pasti dia mempunyai sifat yang memanage saudara. Ya, coba perhatikan. Ya, kalau yang suaminya keras, istrinya pasti lembut, pasti diam gitu, tenang. Tapi kalau suaminya tenang, istrinya pasti yang aktif, saudara. Ya, pasti aktif. Nah, kadangkala Bapak Ibu Saudara, dengan berjalannya pernikahan, nggak suka dengan kondisi ini, nggak senang. Tuhan, bukankah Tuhan dulu bilang itu pasangan saya yang sepadan, gitu kan? Itu pasangan saya yang apa? Yang dari Tuhan gitu. Yang cocok, yang sepadan. Bapak Ibu Saudara, sepadan itu artinya enggak sama. Sepadan itu enggak sama. Tapi saling melengkapi. Contohnya kunci pintu sama anak kunci. Itu enggak sama. Handle-nya sama anak kunci yang enggak sama. Tapi waktu dimasukin dia bisa buka, saudara. Halo? Itu suami istri. Tapi kadang kita lihat perbedaan. Jangan lihat perbedaan. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 22,
Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Kemuliaannya apa Bapak Ibu Saudara? Coba perhatikan, kalau ada keluarga yang rukun, keluarga yang bisa menjadi berkat, saling ngerti gitu Saudara, maka kita akan bilang, benar ya, itu pasangan yang diberkati Tuhan. Amin. Wah, saya pengen jadi kayak itu pasangan yang benar-benar diberkati. Saudara, kesatuan itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya. Memperlihatkan benar ini cocok, ini dari Tuhan. Tapi kenapa bisa nggak cocok? Karena kita melihat perbedaan. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya pernah sampaikan di dalam pasutri waktu itu di Isa Al-Masih di tempat ini, bagaimana saya dengan istri 7 tahun pernikahan kami itu seperti neraka. Karena waktu menikah tujuannya sama, waktu mau menikah itu tujuannya sama. Ayo kita menikah, nanti bajunya apa, ini apa, oh senang, oh happy. Tapi begitu sudah masuk dalam satu pernikahan, tinggal serumah, tidur sekamar saudara, ya kan. Maka yang muncul apa? Perbedaan-perbedaan yang lebih banyak. Ya, 7 tahun pernikahan kami Bapak Ibu Saudara, itu enggak ada damai-damainya. Damai sebentar ribut. Nah, waktu kami mengikuti camp pria, istri saya ikut camp wanita, kami baru tahu, aduh salah cara pandangnya. Salah cara melihat suatu pernikahan. Salah cara melihat satu kesatuan di dalam pernikahan ini. Sehingga kami dalam perjalanan, kami diskusi, kami banyak sharing, kami banyak cerita, banyak ngobrol saudara. Dan akhirnya kami bisa bersatu, dan akhirnya kami melayani bersama-sama. Apakah hanya terjadi atas saya? Tidak. Atas seluruh jemaat Tuhan. Asal kuncinya satu. Kuncinya satu, menjadi serupa dengan Kristus. Tujuannya itu. Bagaimana Efesus 5 itu bisa kita pegang di dalam pernikahan. Di dalam gereja sama. Kesatuan ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Bertumbuhnya satu gereja karena ada kesatuan jemaat di dalamnya. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata juga Bapak Ibu Saudara ya, di poin yang ketiga, menjadi sempurna di dalam kasih Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 23 mengatakan begini, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Nah, Tuhan mau apa? Di dalam gereja kesempurnaan Tuhan itu dilihat oleh dunia ini. Di mana siapa yang harus mulai? Kita, jemaat Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita mengatakan tidak ada yang sempurna. Betul, tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Tetapi kita bisa menuju kesempurnaan. Bisa menuju kepada kesempurnaan. Kita bilang memang gak ada yang sempurna, bukan berarti kita berhenti berjalan menuju kesempurnaan. Waktu kita katakan memang kita tidak sempurna, tapi kita harus berjalan menuju kepada kesempurnaan Kristus. Masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara, kita harus merubah pola pikir, paradigma kita. Kita bergereja untuk apa? Kita membangun keluarga untuk apa? Kita ada di sini sebagai jemaat untuk apa? Kita melayani buat apa? Kalau semua buat kita egosentris, maka kita akan mencari kejelekan orang lain. Saya sampaikan kepada jemaat kami nggak banyak Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bersyukur memulai ulang dari yang sedikit. Saya katakan begini, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, adanya saja perkara di antaramu seorang dengan yang lain sudah merupakan kekalahan.
gereja kalah karena jemaatnya ya atau pekerjanya saling tuding satu dengan yang lain. Terjadi kekalahan. Kita nggak bisa pungkiri banyak gereja yang mengalami kemerosotan jemaat, Bapak Ibu Saudara, merosot. Bahkan gereja kami di tahun 2009 merosot habis, tinggal 15 orang saja. 2009, ibadahnya mana? Dari rumah ke rumah, Pak. Berdiri 2004, jumlahnya udah banyak, sekitar 100 lebih, hampir ya 150 Bapak Ibu Saudara di tahun itu. 2009 habis tinggal 15 orang dan akhirnya ibadah dari rumah ke rumah. 2014 saya diutus oleh sinode dari Bogor, saya ke Pontianak. Saya bilang begini, lebih mudah melahirkan Pak daripada membangkitkan orang mati. Betul Bapak Ibu Saudara? Lebih mudah melahirkan kan daripada membangkitkan orang mati. Maka saya mulai melahirkan domba-domba pure, murni, domba-domba murni yang kami kasih dasar firman Tuhan. Maka saya bilang, mulai bangkit, bangun gereja ini, ya, bangun gereja ini bukan dari perpecahan, bukan saling tuding satu sama yang lain Bapak Ibu Saudara, tetapi membangun di dalam pengenalan akan Kristus. Berubah, paradigma kita harus dirubah. Firman Tuhan bilang, ya, firman sendiri bilang supaya mereka sempurna menjadi satu. Dan Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita di sini berjemaat, kita di sini menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Ada satu kisah Bapak Ibu Saudara. Ada satu jemaat, ya, saya baca di satu jemaat itu ngomong sama pendetanya di Amerika sana. Ngomong, aduh gimana sih pendetanya kok enggak benar gini-gini, gimana sih majelisnya begini-begini. Wah, dia menjadi biang di dalam gereja, saudara. Wah, ngomong ke sana majelisnya enggak benar nih, pendeta enggak benar. Wah, itu bapak pemain musiknya, wah enggak benar, apalagi WL-nya tuh. Wah, saudara ngomong dan akhirnya terjadi kekacauan di dalam sana. Waktu ketemu dengan pendetanya bilang begini, oke, selama ibadah saya minta tolong kamu jagain air ini jangan sampai tumpah. Anda boleh keliling, ya, keliling jaga jemaat, tapi jaga airnya jangan sampai tumpah. Maka dia keliling bawa itu selama ibadah, saudara. Keliling bawa air itu. Setelah selesai, dia datang ke pendetanya. Pak, saya sudah selesai. Ini airnya tidak tumpah. Terus dia tanya, Ibu, tadi lihat ibu yang di sana itu ngapain? Waduh, saya nggak perhatikan. Nah, ibu lihat nggak yang di sebelah situ tadi lagi ngapain? Wah, saya nggak perhatikan tuh. Oh, tadi waktu khotbah, ibu perhatikan nggak kekurangan saya apa? Waduh, saya nggak perhatikan Pak, maaf Pak. Saya konsentrasi saya ke air. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi jemaat, konsentrasi kita kepada Kristus, kita nggak akan lihat kiri kanan kita. Amin. Amin. Kalau kita berkeluarga, konsentrasi kita kepada Kristus, kita tidak akan lihat keburukan pasangan kita, nggak akan lihat keburukan anak-anak kita. Tapi yang kita lihat firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup keluarga kita, hidup gereja kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Tuhan berkata supaya mereka sempurna menjadi satu. Saudara bisa baca 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, ya. Kita tidak punya waktu yang panjang. Di situ Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa perselisihan di dalam jemaat
itu memang ada, ya, perselisihan itu memang ada. Tapi Paulus bilang begini, Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, dia bilang begini, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kata Paulus. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi kalau kita masih mempermasalahkan, aku ini golongan Apolos, aku ini dari pihak A, aku ini pihak B, melihat kejelekannya A gitu, yang A melihat kejelekannya B. Dengar kata Paulus, hidupmu masih duniawi, enggak ada bedanya sama yang di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Apakah ini bisa menyatakan Kristus di dalam hidup kita? Enggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Orang enggak akan lihat Kristus itu. Bagaimana kita mengubah sudut pandang kita? Ini kata Paulus, ya. Paulus bilang begini. Ayat yang kelima dikatakan dari 1 Korintus 3 ini, dikatakan begini, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia katakan, aku menanam, Apolos apa? Menyiram, ya. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekali lagi, Allah yang memberi apa? Pertumbuhan. Perbedaan memang ada, Bapak Ibu Saudara. Perbedaan itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, cara yang berbeda yang menumbuhkan tetap Tuhan. Ini yang Paulus katakan, ya. Yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, itu sebabnya kita harus mengubah pola pandang kita. Ya, setiap kita mempunyai fungsi masing-masing untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Satu ayat terakhir dan saya tidak akan panjangkan. Saya ambil dari Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Mari kita baca ini sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Dan halo? Ada orang kan di sini? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi satu sama seperti Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu, dan kita menjadi satu di dalam Dia, Dia di dalam kita. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kesatuan Tuhan, kesatuan jemaat, kesatuan tubuh Kristus menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan menjadi berkat buat orang banyak. Hidup kita akan menjadi berarti, pernikahan kita akan berarti, anak-anak kita akan menjadi berkat, dikatakan menjadi keturunan-keturunan ilahi. Amin. Statement terakhir, kesatuan akan menghasilkan pertumbuhan rohani menuju kedewasaan. Itu yang tadi Paulus katakan. Ya, kita hidup tidak lagi dengan cara dunia. Kita membangun keluarga tidak lagi memakai cara-cara dunia. Kita membangun persekutuan gereja tidak lagi memakai cara-cara dunia, saling sikut kiri dan kanan. Saudara, tetapi kita akan menjadi dewasa secara rohani dan orang di luar sana akan melihat betapa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima jawaban doaku.